Itu namanya tanda-tanda apa? Alam. Kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh mempercayai itu. Hidup dan mati kita, masa depan kita, itu di tangan Tuhan. Amin. Amsal pasal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Nah, Alkitab berkata bahwa iblis, setan adalah pendakwa penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti punya alat bukti. Betul? Nah, lu udah tahu bahwa di dunia roh, di alam gaib, itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Apa saudara? Rekaman-rekaman apa saudara? Apa yang diperbuat oleh apa saudara? Manusia. Rekaman-rekaman apa yang diperbuat oleh manusia. Nah, biasanya sebelum saya bertobat, ada yang pakai air, kayak kembang setaman gitu, dibacain mantra, weng weng weng, juk, vitamin komplit. Setelah dibacain mantra, itu nanti di air itu akan kelihatan, misalnya dari pencurian atau perampokan, itu kelihatan. Oh ini yang rampok, ini jam sekian ada di sini, barang ada di sana. Nah dulu sebelum saya bertobat, yang sering tanya itu kalau ada kasus pencurian itu polisi. Itu zaman dulu. Pak ini yang nyuri siapa, posisi di mana, gitu lah. Langsung, oh jam sekian. Kenapa harus jam sekian? Udah tahu.
Setan itu kerja 24 jam tetapi dibagi 3 shift. Nah, karena ada jam istirahat. Makanya kalau ada istilah penunggu atau oh itu di situ ada penunggunya. Oh di situ ada tempat untuk penunggu. Tempat penunggu itu artinya tempat pergantian jaga. Ngerti? Ngerti? Makanya suatu kali dulu itu pesawat Adam Air jatuh. Kenapa dukunnya tidak bisa terawang? Karena mungkin pergantian jaga. Ganti shift. Nah, yang disebut penunggu itu adalah tempat pergantian apa? Jaga. Oh di pinggir jalan sana sering ada kecelakaan, ada penunggunya di situ. Nah itu tempat transit atau tempat apa? Pergantian apa? Jaga. Nah, misalnya terjadi pencurian di Jalan Jenderal Sudirman, harus tahu jamnya, tanggalnya, wetonnya. Nah, baca mantra, roh yang jaga di situ jam sekian dipanggil, untuk memberi apa? Rekamannya. Apa saudara? Apa saudara? Oh ini pencurinya ini, yang rampok ini di sini. Ini posisi lari di sana di daerah sini. Tangkap jam sekian, ketangkap pasti. Nah ada yang pakai air, ada yang pakai telur. Telur pun harus telur ayam kampung. Tidak boleh ayam Horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, telur pun harus telur apa? Ayam apa? Kampung atau telur angsa atau telur bebek. Telurnya begini kan, dibacain mantra. Roh yang jaga di sana dipanggil untuk memberi rekamannya itu. Nah, kalau di alam nyata itu ada namanya itu CCTV, handycam, saya itu video shooting kan gitu dah. Nah, kalau di alam roh itu ada rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Jelas? Nah, dipanggil. Ini di telurnya ini langsung kelihatan jalannya pencurian. Nah, ada yang juga kalau guru saya tuh gini. Bukannya sakit kepala, dia gini langsung kelihatan jalannya rekaman. Wah ini di pabrik ini terjadi pencurian jam sekian nama ini. Tangkap pasti. Nah pasti apa saudara? Tangkap. Ini yang disebut namanya ilmu terawang. Apa saudara? Ilmu apa? Ilmu apa? Terawang. Ada yang pakai kembang kantil. Nah langsung lihat. Udah tahu. Orang yang minta jasa ini akan ada kutukan namanya bangkrut seumur hidup. Maka dulu sebelum saya bertobat, kalau ada polisi pernah tanya ke masalah itu, setelah pensiun bangkrut habis. Tapi kalau polisinya tidak pernah pakai jasa itu, waktu dia pensiun ya aman aja. Tapi kalau yang sering minta jasa itu ada namanya roh bangkrut. Apa saudara? Roh apa? Jadi kalau suatu pabrik, setelah itu suatu toko atau suatu perusahaan minta jasa ilmu terawang itu akan kena namanya kutuk kebangkrutan. Kutuk apa saudara? Kutuk apa? Dia akan kena sial terus dalam hidupnya. Ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Itu nanti habis itu mereka tangkap semua. Kenapa dukun tidak minta ilmunya sendiri, menggunakan ilmunya sendiri? Karena dia tahu ada resiko harga yang harus dibayar. Jelas? Jelas? Pak, kenapa ramalan yang pribadi
pasti tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Nah, ingat, ramalan pribadi itu tepat karena setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Jelas? Merekayasa, misalnya namamu ini, nanti 5 tahun lagi kamu akan punya toko emas. Nah 10 tahun lagi nanti kamu akan ngalamin ini. Dia percaya atau tidak, waktu dia datang ke dukun, roh ini secara otomatis pasien ini menyerahkan nasib dan hidupnya di tangan setan itu. Sehingga setan punya hak untuk melakukannya. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah tapi ingat, ada kutukannya. Setelah ramalan itu terjadi, kehancuran. Kutuk bangkrut, perceraian, perzinahan, sakit penyakit, macam-macam saudara. Ada harga dibayar. Nah, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia, atau provinsi, atau kampung, itu pasti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak semua orang yang di kampung itu, negara itu, atau dunia menyerahkan ke setan. Ingat, bumi dan isinya ini masih di bawah kendali Tuhan. Nah, yang jelas sekarang ini nanti yang rame, yang dapat order itu adalah YouTuber. Betul? Berapa hari yang lalu saya ngomong sama anaknya Pak SBY, Ibas Edi Baskoro. Ibas, Mas Ibas, bahwa kampanye zaman dulu sama sekarang itu beda. Kampanye zaman dulu itu ada di lapangan-lapangan, dia bilang gitu. Kalau zaman sekarang itu ada di HP dan semua orang bisa jadi wartawan. Betul? Langsung podcast beredar kemana-mana, TikTok beredar kemana-mana. Betul? Dulu ada namanya komunikasi publik dan komunikasi personal. Sekarang kabur, tidak bisa bedain antara personal dan publik. Betul? Karena semua orang bisa di media sosial. Betul? Betul? Saya ngomong gini, oh gitu Mas, iya. Beda dengan kampanye-kampanye zaman dulu. Dulu segala sesuatu itu pakai, kalau dukun itu pakai ilmu telepati. Sekarang enggak pakai telepati, WA. Ya, oh dulu kan kontak batin telepati dulu. Sekarang enggak usah, WA. Nah, tadi saya beritahu kemajuan zaman Mas. Nah, ingat yang kedua, ilmu apa terawang. Setan tidak tahu masa akan datang. Ingat itu. Tetapi bisa merekayasa supaya itu terjadi. Supaya orang tersebut terkena kutuk. Dan yang berhubungan dengan ramalan selalu ada namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Karena berhubungan dengan arwah. Jelas? Jelas? Ketiga, ilmu terawang ketiga yaitu apa? Tanda-tanda alam. Apa saudara? Tanda-tanda apa? Alam. Contohnya, kalau ada burung gagak, gah, gah, wah ada yang mati. Yang jadi pertanyaannya, kalau orangnya pelihara burung gagak, gah, apa mati hidup? Mati hidup. Itu namanya takayul, tanda-tanda alam. Ingat saudara, Alkitab berkata tidak boleh mempercayai itu. Itu adalah kutuk. Suatu kali saya diminta doain orang. Pak Daud, itu di Sidoarjo. Saya ini punya anak perempuan Pak Daud. Berat jodohnya. Karena dia sering makan di bawah pintu.
Di samping pintu dia makan terus Pak Daud. Maka berat jodohnya. Saya ngomong sama ibu itu, Bu, tidak boleh percaya, itu ada kutukannya. Itu namanya salah satu tanda alam. Tidak perlu percaya seperti itu, Bu. Tapi penting sekali, tolong anak saya dilihat Pak Daud di Terawang. Bu, saya sudah bertobat, di Terawang apanya? Saya minta Pak Daud harus ketemu anak saya. Akhirnya anaknya ditemukan ke saya. Waduh, memang berat. Berat badannya 1 kintal ya. 1 kintal, hidungnya pesek, jalannya gini. Orangnya pendek, gemuk, dia gini. Dalam hati saya, udah tidak usah diramal, tepat. Nah, waktu itu saya belum menikah. Waktu itu saya belum menikah. Saya ngomong sama dia gini, Nih, kamu tidak boleh percaya, tidak ada hubungan makan di bawah pintu berat jodoh. Percaya, nih, nanti kamu dapat jodoh yang terbaik. Ya harus memberi penghiburan toh. Terusan dia gini, Pak Das sudah menikah belum? Nggak usah jauh-jauh sama bapak aja gitu. Mau dia aku lari aku udah. Wah, ingat tanda-tanda apa? Kita nggak boleh mempercayai itu. Jelas? Ada lagi burung perenjak. Zaman dulu burung perenjak. Perenjak. Nah, nenek saya ngomong, Ton, ada apa? Mbah, ada apa Mbah? Ada tamu agung datang. Langsung saya pikir, lebih baik burungnya ditangkap aja. Saya tangkap, merenjak terus setiap hari. Yang datang apa? Tukang ngamen. Ingat saudara, itu namanya tanda-tanda apa? Alam. Kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh mempercayai itu. Hidup dan mati kita, masa depan kita, itu di tangan Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi. Jadi alam itu ada tandanya. Nah, yang keempat, tanda-tanda di dalam diri manusia. Kalau zaman dulu nenek saya ngomong gini, hati-hati ya sama perempuan kaki gajah. Yaitu wajah keibuan, bodi kebapaan. Yang kakinya gede itu adalah, itu tipe perempuan yang nginjek dan menguasai suami. Hati-hati itu, kakinya gede itu, nendang bola. Hati-hati. Kenyataannya kaki yang kecil-kecil menguasai suami ya buahnya. Betul? 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 Ada lagi. Hati-hati. Untu merongos. Begini. Hati-hati. Itu tipe adu domba. Tumbak cucuan ngadu sana ngadu sini. Buktinya yang gini adu domba ya banyak. Betul? Betul? Sekarang yang giniun mudah. Pasang gigi palsu, betul? Copot, betul? Nah, ada lagi sampai orang tuh ganti tai lalat. Tai lalat yang di sini itu tipe setia, yang di sini tidak setia, netral lah. Itu tanda-tanda tubuh. Kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh mempercayai itu. Jelas? Jelas? Itu ada namanya kutuk. Amsal pasal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini.
Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Amsal pasal 24. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan, dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan.
Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan.